Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kami akan mempresentasikan tugas besar komputasi bergerak dengan judul Surveillance Mobile Robot with Android Camera. Jadi, untuk sebelum lanjutnya kita perkenalan diri dulu. Saya sendiri Milvan Agung Pratama, rekan saya Rifki Aritolabis, dan rekan saya satu lagi Muhammad Isyafar Nurrahman. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Hisham. Ya, terima kasih saudara Milvan. Di sini kami mengambil judul Surveillance Mobile Robot with Android Camera. Sesuai dengan judul, robot ini merupakan robot yang dapat bergerak. Robot ini dibuat untuk memonitor menggunakan jarak jauh. Komputasi ini dilakukan dengan menggunakan dua buah perangkat Android yang digunakan sebagai Android Client dan Android Server. Kamera digunakan pada Android Server untuk memonitor situasi yang ada di depan robot, sehingga gambar tersebut dapat diteruskan ke Android Client dan user dapat melihat kondisi di depan robot surveillance tersebut. Oke, sebelum kita ke sistem penggunaannya, sistem kerjanya, kita harus langkah baiknya kita mengetahui dulu apa-apa aja perangkat yang ada di sini. Pertama, kita menggunakan Arduino Uno sebagai otaknya. Juga kita menggunakan dua buah motor DC, dan juga kita menggunakan driver motor MOSFET yang dimana fungsinya untuk mengontrol kecepatan kedua motor. Lalu kita menggunakan baterai LiPo, dan di sini yang paling penting adalah kedua Android. Di sini Android server dan ini adalah Android client-nya, dimana nanti si robot akan dikontrol oleh Android client untuk bisa mengeksplor sebuah ruangan ataupun apapun itu, dan nanti si robot ini akan mengirimkan gambarnya ke Android client dari servernya, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya untuk sistem perancangannya akan dijelaskan oleh saudara Abi. Silakan saudara Abi. Terima kasih saudara Milvan telah menjelaskan komponen-komponen yang diperlukan pada tugas besar yang kita buat. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perancangan sistem pada robot yang telah kita buat. Nah, pada robot surveillance mobile robot ini kita menggunakan dua buah HP Android yang di sini sebagai Android client-nya, lalu satu lagi Android server yang diletakkan pada robot. Untuk cara kerjanya nanti adalah Android client akan mengirimkan perintah navigasi, lalu akan dikirimkan file WiFi ke Android server. Lalu dari Android server akan meneruskannya menggunakan komunikasi serial. Lalu setelah Android server meneruskan ke komunikasi serial, akan diolah oleh microcontroller Arduino. Nah, microcontroller Arduino nanti akan mengolah input dari Android client yang sudah diteruskan ke Android server untuk menggerakkan motor DC. Nah, selain itu Android client juga bisa mengcapture gambar dari Android server. Nah, lalu juga setelah gambar disimpan bisa kita lihat hasilnya pada Android robot. Setelah tadi kita menjelaskan tentang perancangan sistem pada tugas besar yang kita buat, sekarang kita akan menjelaskan cara men-setting perangkat lunak yang sudah kita buat. Untuk pertama-tama kita setting dulu aplikasi Android pada Android client. Kita buka aplikasinya. Nah, di sini kita akan mengaktifkan WiFi hotspot. Fungsinya untuk membuat access point. Lalu setelah WiFi hotspot aktif, dia akan menampilkan status. Jika belum ada device yang terkoneksi, maka di sini tidak akan ditampilkan device dengan alamat IP-nya. Lalu kita akan ke Android servernya,
kita setting aplikasinya. Untuk pertama-tama kita nyalakan dulu robotnya. Nah, jika robot sudah dinyalakan, yang sudah terkoneksi dengan komunikasi serial, akan muncul notifikasi. Kita buka aplikasi yang sudah kita buat. Nah, di sini aplikasi pada Android server akan menyalakan WiFi. Kita tap to setting. Kita nyalakan dulu WiFi-nya. Nah, lalu dia akan mencari WiFi hotspot pada Android client tadi. Di sini sedang mencari. Nah, setelah statusnya terkoneksi, kita kembali ke menu awal. Lalu setelah status terkoneksi akan ditampilkan alamat IP pada Android server. Lalu di sini kita bisa memilih image quality atau kualitas gambar yang akan dikirimkan dari Android server ke Android client. Misalnya kita memilih kualitas yang sedang agar pengiriman data lumayan cepat, dan image resolusinya kita memilih 320 kali 240 agar pengiriman datanya cepat. Lalu kita bisa memasukkan password. Kita masukkan saja ABCD start. Nah, sudah. Sekarang kita kembali lagi ke Android client. Setelah status terkoneksi dan ada device yang terkoneksi, maka akan ditampilkan IP address-nya. Nah, IP address ini akan kita gunakan sebagai IP address target. Sudah sama. Passwordnya tadi juga ABCD sudah sama, sudah kita cocokkan. Lalu kita mulai koneksi. Selanjutnya kita akan mendemokan robot, dimana di sini adalah Android client bisa menampilkan gambar dari hasil streaming pada Android server. Lalu di sini juga kita bisa melakukan navigasi. Kita pencet tombol maju. Robot akan maju, belok kanan, belok kiri, maupun mundur. Nah, kita juga bisa melakukan, misalnya di sini pencahayaannya sangat gelap, di sini pencahayaannya sangat gelap, kita bisa melakukan untuk membuka flashlight. Nah, flashlight sudah nyala. Lalu kita bisa juga mengambil picture. Bisa dilihat, take a photo, melakukan juga fokus mode biar gambarnya terlihat fokus. Nah, ini adalah hasil gambar streaming dari lingkungan di sekitar robot. Kita lihat di sini robot dikontrol dari jarak jauh. Flashnya dimatikan. Dengan dari jarak kejauhan, robot bisa dikontrol secara otomatis. Kita lihat. Nah, ini adalah kelompok kita. Kita akan take picture dulu ya. Nah, nanti hasilnya bisa kita lihat pada Android server. Baiklah, sekarang kita akan melihat hasil capture dari Android client tadi pada Android server. Kita lihat. Oke, dapat dilihat hasilnya. Ini adalah gambar yang diambil
dari Android client saat robot sedang beroperasi. Terlihat sangat jelas. Ini juga salah satu gambar yang diambil. Jadi fungsinya adalah ketika saat robot dioperasikan untuk mengeksplor sebuah tempat, dia bisa mengambil gambar. Walaupun tadi untuk pengiriman gambarnya kita kompres, tapi untuk pengambilan gambarnya tetap menggunakan resolusi asli dari HP di Android servernya. Baiklah, selesai sudah hasil presentasi kami, demo sudah kita lakukan tadi. Semoga apa yang kami lakukan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton video ini. Semoga ilmunya juga bisa diterapkan di tempat lain. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.